tanya sampai isya. Tapi kalau memang kan di situ mau sholat Ustaz. Kalau memang belum selesai nggak apa-apa Ustaz. Setelah itu kita sholat lanjut lagi Ustaz, tidak mau salah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan kali ini memberikan kemudahan pada kita semua untuk sama-sama hadir di suasana yang berbeda. Walaupun sama-sama kajian, tapi ini serasa di taman surga beneran ini. Ada pohon-pohon, Masya Allah. Semoga ini apa yang kita lakukan pada malam kali ini menjadi sebab kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya dimasukkan ke dalam taman-taman surga yang sebenarnya, yaitu surga Allah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, sanjungan dan pujian serta keselamatan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita, teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sanjungan, pujian dan keselamatan Allah limpahkan kepada beliau, para istri, para keluarga, para sahabat dan siapapun yang mengikuti tuntunan hidup beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan membahas sebuah ucapan yang sering kita dengar, sering kita ucapkan, tapi sesungguhnya dia memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama kita, agama Islam yang kita cintai. Sebuah ucapan yang sangat tinggi kedudukannya, yaitu ucapan yang sering kita ucapkan, sering kita dengar, yaitu ucapan kita la ilaha illallah. Ucapan kita la ilaha illallah. Ini adalah ucapan yang pendek, tapi sesungguhnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ucapan ini merupakan ucapan yang memiliki kedudukan tinggi di dalam agama Islam yang kita cintai. Di antara yang menunjukkan
tingginya kedudukan ucapan ini, ya ucapan kita la ilaha illallah, adalah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalu dzikri la ilaha illallah, dan sering kita dengar di masjid atau mushola, ya kan? Afdalu dzikri annahu la ilaha illallah. Betul, Rasulullah menyampaikan afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal, zikir yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Wa afdalud du'ai alhamdulillah. Sedangkan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Unik ya, alhamdulillah dianggap sebagai doa. Kenapa demikian? Para ulama atau sebagian ulama menjelaskan, karena ketika kita mengucapkan alhamdulillah biasanya dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya enggak? Ketika dapat nikmat kita mengucapkan alhamdulillah, dan secara sadar atau enggak sadar sebenarnya kita sedang meminta tambahan, ya enggak? Karena Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah berfirman, sungguh kalau kalian bersyukur saya akan aku tambah nikmatku. Berarti orang yang mengucapkan alhamdulillah sebenarnya sadar atau enggak sadar sedang meminta tambahan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh beliau afdhalud du'ai alhamdulillah. Tapi yang kita bahas adalah ucapan beliau afdhalud dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Ini menunjukkan berarti ucapan kita la ilaha illallah memiliki kedudukan tinggi di dalam agama Islam, sehingga termasuk zikir yang paling utama, sehingga layak kita ucapkan berkali-kali, kita ucapkan sesering mungkin, karena itu merupakan afdalu dzikri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalil lain yang menunjukkan bahwasanya ucapan la ilaha illallah merupakan atau memiliki kedudukan tinggi di dalam agama Islam yang kita cintai bersama adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu bid'un wa sittun. Iman itu ada 70 sekian, au bid'un wa sab'un au bid'un wa sittun. 70 sekian atau 60 sekian syu'batan cabang. Dari iman memiliki 70 sekian atau 60 sekian cabang. Beliau mengatakan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, dan cabang iman yang paling utama, cabang iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, dan yang paling rendah tingkatannya adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Jadi menghilangkan gangguan dari jalan itu termasuk bagian keimanan, walaupun termasuk bagian atau cabang yang paling rendah. Dan cabang keimanan yang paling tinggi beliau sampaikan adalah ucapan la ilaha illallah. Berarti ucapan kita la ilaha illallah sesungguhnya memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam, sehingga termasuk cabang keimanan yang paling tinggi. Padahal cabangnya banyak, 70 sekian atau 60 sekian. Ternyata yang paling tinggi adalah ucapan yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan seandainya pun kita tidak ingat hadis-hadis tadi yang menunjukkan bahwasanya ucapan la ilaha illallah merupakan sesuatu yang kedudukannya tinggi dalam Islam, seandainya kita ingat bahwasanya ucapan kita la ilaha illallah itu merupakan salah satu dari syahadatain, ini sebenarnya sudah menunjukkan berarti ucapan la ilaha illallah bukan sembarangan, karena dia menjadi salah satu unsur dari rukun Islam yang pertama. Kalau rukun Islam yang lain itu penting, apalagi yang pertama. Ini menunjukkan berarti ucapan la ilaha illallah bukan sembarangan. Ini merupakan sesuatu yang sangat tinggi kedudukannya dalam Islam, sehingga orang tidak akan dianggap Islam kalau tidak mengucapkan
la ilaha illallah selagi mampu. Selagi mampu kok tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak dianggap muslim, sehingga konsekuensinya berarti tidak bisa masuk surga. Sehingga sampai dikatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Ucapan kita la ilaha illallah merupakan kunci masuk surga. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan ucapan la ilaha illallah yang sering kita ucapkan dan sering diucapkan oleh banyak kaum muslimin. Dan itu alhamdulillah, itu nikmat dari Allah, kita sering mengucapkannya, karena itu merupakan afdhalul dzikri, zikir yang paling utama, termasuk cabang iman yang paling tinggi, dan bahkan termasuk rukun Islam yang pertama, sehingga merupakan miftahul jannah, kunci seseorang bisa masuk surga. Nah, masalahnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bisa jadi sebagian kita atau banyak dari kita ketika mengetahui bahwasanya ucapan la ilaha illallah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam, sebagian kita mungkin menyangka seolah-olah sekedar ucapan cukup. Ini yang ingin kita wanti-wanti. Ucapan kita la ilaha illallah bukan sekedar ucapan, bukan sekedar ucapan muncul dari lisan, tapi selayaknya harus ada keselarasan antara hati kita dengan ucapan kita. Begitu pula ada keselarasan antara ucapan kita dengan perbuatan kita. Ini harus kita ingat-ingat. Walaupun ucapan la ilaha illallah merupakan sesuatu yang tinggi kedudukannya dalam Islam, tapi yang harus diingat-ingat bukan berarti sekedar ucapan. Karena kalau sekedar ucapan semua orang bisa. Masalahnya kita harus mensinkronisasi, menyamakan antara ucapan kita dengan isi hati kita, dengan perbuatan kita, agar betul-betul ucapan kita la ilaha illallah itu betul-betul sesuai dengan yang tadi kita baca, betul-betul memiliki kedudukan tinggi di dalam agama Islam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita ingat-ingat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa harus ada keselarasan antara ucapan kita la ilaha illallah dengan isi hati kita, dengan perbuatan kita? Yang demikian itu tentunya yang pertama karena kalau kita mengucapkan sesuatu sedangkan perbuatan kita bertentangan, kita dianggap apa? Dusta. Betul enggak? Kalau ada orang tiap hari bilangnya saya enggak suka apel, enggak suka anggur, bilangnya tiap hari ngomong begitu, tapi dikasih anggur, ketomel-ketomel makannya enggak habis-habis, enggak berhenti. Bohong enggak? Bilangnya enggak suka apel, begitu ada apel enggak dikasih tahu, enggak dibilang apa-apa, langsung ambil cuma-cuma. Ini berarti bohong. Ini enggak selaras antara ucapan lisan dia dengan perbuatan. Seorang suami mungkin bilang ke istrinya saya cinta kamu, tiap hari bilang, begitu dimintai duit enggak ngasih sama sekali, pelitnya bukan main. Ini kan berarti ada kontradiksi. Ngakunya cinta, istrinya sakit, enggak ngopeni, cuek sama sekali. Kan berarti ada sesuatu yang enggak sinkron. Apa kata istrinya? Gombal, kan gitu ya. Lah ngakunya cinta tapi enggak ada buktinya. Ini bukti bahwasanya berarti ucapan lisan itu harus sesuai dengan perbuatan kita. Kalau tidak sesuai, berarti kita secara nggak sadar sedang berdusta. Bilangnya A, perbuatannya B. Maka ini menunjukkan berarti kita harus selaras antara ucapan kita dengan perbuatan kita. Apalagi terkait ucapan kita la ilaha illallah yang merupakan kunci surga. Tidak mungkin hanya sekedar ucapan lalu perbuatannya nabrak malah menyebabkan masuk surga. Maka harus ada selaras antara ucapan dan perbuatan kita. Begitu pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, harus ada keselarasan antara ucapan lisan kita dengan isi hati kita. Karena walaupun ucapan kita dengan perbuatan kita sama, tapi ternyata isi hatinya berbeda, juga termasuk dusta. Walaupun ucapannya sama dengan perbuatan, tapi ternyata hatinya beda, ini juga termasuk dusta. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun ayat 1. Ini surat yang berbicara tentang orang-orang munafik sebagaimana namanya.
Allah berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah." Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika datang kepadamu wahai Rasul orang-orang munafik, mereka mengatakan, "Nashhadu innaka la rasulullah." Kami bersaksi bahwasanya engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Betul enggak ucapannya? Betul kan? Sesuai kenyataan enggak? Sesuai. Allah mengatakan, "Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh." Allah tahu kok bahwasanya kamu wahai Muhammad adalah utusan Allah. "Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik sungguh mereka berdusta. Padahal ucapannya sama dengan kenyataan. Orang-orang munafik mengatakan Muhammad Rasulullah, dan kenyataan juga betul bahwasanya Muhammad Rasulullah. Tapi karena hatinya tidak sama, walaupun lisannya begitu, ternyata hatinya nggak mau beriman, maka termasuk berdusta. Maka harus ada keselarasan antara ucapan lisan kita ketika mengucapkan la ilaha illallah dengan isi hati kita juga dengan perbuatan kita, agar betul-betul ucapan kita la ilaha illallah memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian agar ucapan kita ketika mengucapkan la ilaha illallah itu bisa selaras dengan perbuatan dan bisa selaras dengan hati kita, tentunya yang pertama harus ada adalah kita memahami makna la ilaha illallah. Kenapa? Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah tetapi kita nggak paham maknanya, ya bisa jadi perbuatan kita tabrakan karena kita salah paham tentang makna la ilaha illallah. Paham ya? Nanti akan saya sampaikan contohnya insyaallah ta'ala. Kalau kita salah paham tentang makna la ilaha illallah, maka konsekuensinya bisa jadi kita berbuat bertentangan dengan la ilaha illallah karena kita salah paham tentang maknanya. Nah, sesungguhnya makna yang benar, makna yang tepat terkait ucapan kita la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Artinya, kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, berarti kita sedang menolak siapapun sesembahan selain Allah, dan kita hanya mengakui satu sesembahan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenyataannya memang betul, sesembahan itu banyak, ya enggak? Ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah macam-macam, pohon, batu dan lain-lain. Artinya sesembahan itu banyak, tapi yang benar cuman satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, "Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir." Yang demikian itu karena sesungguhnya dialah Allah yang maha benar. Adapun siapapun sesembahan selainnya, maka dia itu batil. Ini makna dari la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Berarti siapapun sesembahan yang ada itu batil, salah. Yang benar hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti yang layak untuk disembah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun siapapun selain Allah, walaupun dianggap sesembahan oleh selain siapapun, maka tidak layak disembah karena hanya Allah satu-satunya sesembahan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian kaum muslimin mereka memaknai la ilaha illallah dengan arti tidak ada pencipta selain Allah. Pertanyaannya, kalau ada orang mengatakan tidak ada pencipta selain Allah, benar apa salah? Nah, jangan salah paham ya. Kalau ada orang mengatakan tidak ada pencipta selain Allah, benar apa salah? Benar kan? Nah, masa benar kan? Nah, ini saya ulangi, jangan sampai salah paham. Kalau ada orang mengatakan tidak ada pencipta selain Allah, benar apa salah? Benar toh? Kalau ada orang mengatakan ada pencipta selain Allah, malah kafir dia. Masuk mengakui ada pencipta lain. Ya enggak? Orang yang mengatakan tidak ada pencipta selain Allah itu betul, karena hanya ada satu pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ini dijadikan tafsir la ilaha illallah, ini yang tidak tepat. Jadi harus benar mendudukkan masalah ini.
Paham ya? Masuk kan? Jadi yang kita ingkari bukan kata-kata tidak ada pencipta selain Allah. Kalau ini benar, tidak ada pencipta selain Allah, ini benar. Bahkan kalau ada orang mengatakan ada pencipta selain Allah berarti kafir, karena dia meyakini ada pencipta selain Allah. Jadi kata-kata tidak ada pencipta selain Allah betul. Cuman kalau dijadikan sebagai tafsir makna la ilaha illallah tidak tepat. Tidak tepat. Kenapa? Enggak cukup. Kita tidak cukup untuk meyakini Allah sebagai satu-satunya pencipta, tapi harus ditambahi meyakini Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Ini masalahnya. Paham ya? Jadi ketika kita mengatakan ini tidak tepat jadi tafsir la ilaha illallah, bukan mengingkari perkataan tidak ada pencipta selain Allah. Perkataan tidak ada pencipta selain Allah betul. Tapi masalahnya kalau dijadikan tafsir la ilaha illallah tidak tepat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika dulu berdakwah kepada orang-orang Quraisy, Rasulullah mengatakan qulu la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Tapi orang Quraisy kenapa? Enggak mau. Mereka mengatakan dalam surat Shad ayat 5 ayat di awal-awal ayat Allah mengatakan menceritakan ucapan orang Quraisy ketika diajak mengucapkan la ilaha illallah, mengatakan apa? Aja'alal alihata ilahan wahida? Apakah Muhammad hendak menjadikan sesembahan-sembahan yang banyak menjadi satu? Ini ucapan mereka ketika diajak mengucapkan la ilaha illallah. Berarti mereka paham la ilaha illallah maksudnya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Makanya mereka mengatakan, apakah Muhammad hendak menjadikan sembahan yang banyak hanya satu saja? Paham ya? Jadi tidak tepat kalau la ilaha illallah diterjemahkan atau ditafsirkan dengan tidak ada pencipta selain Allah. Tapi yang tepat adalah tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Karena Allah itu satu-satunya pencipta, dan karena Allah satu-satunya pencipta, maka hanya Allah pula lah yang satu-satunya berhak disembah. Jadi enggak cukup hanya sekedar meyakini Allah sebagai pencipta, tapi harus ditambahi meyakini Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Adapun selain Allah enggak boleh disembah. Kenapa? Karena bukan pencipta. Kenapa hanya Allah yang layak disembah? Karena dialah satu-satunya pencipta. Paham ya? Jadi ini saling berkaitan. Kita meyakini Allah lah satu-satunya yang berhak disembah karena hanya Dia yang Maha Pencipta. Jadi enggak cukup meyakini Allah sebagai satu-satunya pencipta tapi kemudian titik, enggak cukup. Tapi harus ditambahi meyakini Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Dan inilah tafsir la ilaha illallah. Karena tadi Rasulullah ketika berdakwah kepada kaumnya mengatakan ucapkanlah la ilaha illallah, orang-orang Quraisy mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida? Apakah Muhammad hendak menjadikan sembahan yang banyak menjadi satu? Berarti mereka paham kalau mengucapkan la ilaha illallah harus meninggalkan semua sembahan kecuali satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah penting sekali. Kenapa? Tadi Anda sampaikan kalau salah paham masalah tafsir la ilaha illallah fatal. Kalau kita hanya meyakini la ilaha illallah itu artinya tidak ada pencipta selain Allah, berarti kalau seseorang meyakini Allah satu-satunya pencipta, cukup enggak? Cukup kan? Walaupun nanti di dalam prakteknya dia misalnya menyembah selain Allah, berdoa pada selain Allah, masalah enggak? Tidak masalah kalau tafsirnya tidak ada pencipta selain Allah. Makanya saya wanti-wanti agar bisa selaras antara ucapan lisan kita, hati kita dan perbuatan, maka harus betul-betul memahami makna la ilaha illallah dengan benar, yaitu tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Kalau seperti ini yang kita yakini, yang kita pahami, yang kita yakini, insya Allah perbuatan kita akan sesuai karena kita sudah paham. Tapi kalau kita salah paham, meyakini la ilaha illallah artinya tidak ada pencipta selain Allah titik, lah nanti konsekuensinya walaupun beribadah kepada Allah tidak masalah, karena tidak keluar dari keyakinan tidak ada pencipta selain Allah. Paham ya? Ini penting sekali. Saya wanti-wanti harus memahami makna la ilaha illallah dengan benar agar bisa selaras antara ucapan kita dengan perbuatan dan keyakinan kita ketika mengucapkan la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kalau kita sudah paham bahwasanya la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada sesembahan yang benar
kecuali Allah, maka harus diyakini agar selaras hati dan ucapan, kemudian harus disesuaikan dengan perbuatan kita. Berarti kita hanya mau beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mau beribadah kepada siapapun selain Allah. Berarti di sini selanjutnya agar kita bisa selaras perbuatan kita dengan ucapan kita harus tahu ibadah itu apa. Ya enggak? Setelah kita meyakini hanya Allah yang berhak disembah, tidak boleh kepada siapapun selain Allah, yang kedua harus tahu ibadah itu apa. Kenapa? Kalau tidak tahu ibadah itu apa, jangan-jangan hatinya sudah benar, tidak mau menyembah selain Allah, tapi salah paham, dikiranya bukan ibadah, ternyata ibadah akhirnya diserahkan pada selain Allah. Paham ya? Jadi setelah paham bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, berarti hanya Allah yang berhak diibadahi, maka setelah itu harus paham ibadah itu apa, agar kita tidak pernah menyerahkan sedikit pun ibadah kepada selain Allah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ibadah didefinisikan oleh sebagian ulama dengan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah atau kama qala, atau sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. Ibadah adalah sebuah kata yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun tersembunyi. Saya ulangi. Ibadah adalah sebuah kata yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun tersembunyi. Saya ulangi. Ibadah adalah segala sesuatu, sebuah kata yang mencakup segala sesuatu yang dicintai maupun diridhai Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun tersembunyi. Ini definisi dari ibadah. Berarti segala sesuatu yang Allah cintai, Allah ridhoi, itu merupakan ibadah. Bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan, walau baik yang kelihatan maupun yang enggak kelihatan. Selanjutnya, taunya sesuatu itu dicintai oleh Allah dari mana? Kan tadi kita sudah tahu, ibadah itu sesuatu yang dicintai Allah atau diridhoi, baik ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun tersembunyi. Lalu dari mana kita tahu bahwasanya sesuatu itu dicintai oleh Allah? Dari mana kita tahu bahwasanya sesuatu itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara tanda-tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai atau meridhai sesuatu, yang pertama, kita mendapati Allah memerintahkannya. Ini yang pertama, agar kita tahu atau cara kita tahu bahwasanya sesuatu itu Allah cintai dan Allah ridhoi sehingga termasuk ibadah. Cara yang pertama adalah kalau kita mendapatkan bahwasanya Allah memerintahkan hal tersebut. Misalnya yang paling gampang ya, tentang sholat. Allah mengatakan wa aqimus shalah, dan dirikanlah sholat. Nah, ketika Allah memerintahkan sholat, berarti Allah mencintai sholat. Berarti sholat itu adalah ibadah. Maka jangan ketika sholat niatnya bukan karena Allah, karena kalau karena selain Allah maka ada kesyirikan di situ. Paham ya? Contoh lain adalah Allah memerintahkan kita untuk apa? Misalnya wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hendaknya hanya kepada Allah lah kalian tawakal kalau kalian benar-benar orang yang beriman. Di sini Allah memerintahkan apa? Tawakal. Hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Di sini ada perintah untuk bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal merupakan ibadah. Karena tawakal itu diperintahkan oleh Allah, berarti dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanyalah kepada Allah hendaknya kalian tawakal kalau kalian benar-benar beriman.
sudah diperintahkan, apalagi dikatakan in kuntum mukmin, kalau benar-benar beriman. Ini menunjukkan lebih kuat lagi, ini ibadahnya betul-betul ibadah, karena sampai dikatakan in kuntum mukminin, kalau kalian benar-benar beriman. Apalagi di awal ayat tadi Allah mengatakan dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. Sampai ditekankan lagi hanya kepada Allah, jangan yang lain. Ini lebih menunjukkan lagi bahwasanya tawakal merupakan ibadah. Jadi di ayat ini ada 3 petunjuk yang menunjukkan bahwasanya tawakal adalah ibadah. Yang pertama, Allah memerintahkan fatawakkalu. Yang kedua, ada Allah mengatakan in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Yang ketiga, Allah mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu, hanya kepada Allah. Berarti ada 3 indikasi yang menunjukkan bahwasanya tawakal merupakan ibadah. Nah, kalau kita tahu bahwasanya tawakal diperintahkan oleh Allah, bahkan disuruh untuk mentauhidkannya, ditegaskan begitu, bahkan dikatakan in kuntum mu'minin, ini menunjukkan Allah mencintai dan meridai tawakal, sehingga tawakal merupakan ibadah. Nah, kalau tahu bahwa tawakal itu ibadah, maka jangan pernah menyerahkan sedikit pun tawakal kepada siapapun selain Allah, walaupun sedikit. Karena walaupun sedikit berarti ada unsur kesyirikan. Apalagi 100%, maka bahaya. Jauh lebih besar bahayanya kalau sampai tawakalnya 100% kepada selain Allah. Sedikit saja sudah masalah, berarti ada unsur kesyirikan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, makanya kalau misalnya kita melihat dalil-dalil tentang tidak bolehnya menggunakan jimat, sebagian orang berkeyakinan jimat tidak apa-apa, padahal dalilnya jelas. Kenapa mereka mengatakan nggak apa-apa? Nggak apa-apa karena selama meyakini Allah yang mentakdirkannya, yang menjadikan jimat itu berpengaruh. Seperti itu sebagian keyakinan kaum muslimin. Masalahnya, ketika kita menggunakan jimat kemudian meyakini itu dari Allah, misalnya seandainya betul memang terbukti itu efektif, maka kita baru selamat dari satu masalah, yaitu apa? Selamat karena sudah meyakini Allah sebagai satu-satunya pencipta. Tapi belum selamat di masalah yang lain. Kenapa? Karena orang yang menggunakan jimat pasti mau tidak mau ada unsur tawakal kepada jimat. Nggih mboten? Ya ndak? Coba renungkan orang yang menggunakan jimat, dia kalau nggak pakai jimat khawatir nggak laris. Ketika sudah terlanjur sampai pasar, jimatnya ketinggalan, apa? Di hatinya ada apa? Aduh, gimana nggak laris nih? Ya ndak? Berarti ada tawakal dalam hatinya kepada jimatnya. Kalaulah tawakalnya kepada Allah, ada jimat nggak ada jimat nggak peduli. Ya ndak? Orang biasa pakai jimat biar sakti. Begitu sampai ada musuhnya, aduh jimatnya lupa. Udah khawatir duluan. Ya enggak? Berarti sadar nggak sadar ada unsur tawakal kepada jimat tersebut. Maka inilah pentingnya memahami tawakal itu ibadah atau bukan. Jadi masalahnya kenapa jimat nggak boleh bukan sekedar terkait siapa yang menjadikan jimat berpengaruh. Kalau kita meyakini jimat itu berpengaruh karena Allah, ini baru selamat dalam masalah meyakini Allah sebagai pencipta. Tapi masih ada unsur lain yang belum selamat. Apa itu? Adanya unsur tawakal kepada selain Allah yang seringkali kita nggak sadar. Wong masalah yang sebenarnya itu boleh-boleh saja. Kalau ada unsur tawakal kepada makhluk itu nggak boleh, apalagi yang jelas nggak boleh. Contohnya apa? Kita dibolehkan berusaha menggunakan sesuatu yang jelas dibolehkan atau nggak ada larangannya. Misalnya apa? Berobat dengan obat-obat dari dokter. Kan terbukti secara ilmiah obat pusing misalnya, boleh enggak? Boleh. Karena memang terbukti secara ilmiah itu obat pusing. Kalau itu obat mah, antum minum karena pusing enggak boleh. Kan enggak terbukti toh? Itu namanya apa? Kurang kerjaan kan gitu. Sakit perut kok minumnya obat pusing atau kebalikannya. Tapi kalau terbukti secara ilmiah itu sebagai obat pusing, maka ketika pusing boleh enggak minum? Boleh. Wajar karena memang terbukti secara ilmiah. Atau belum tentu terbukti ilmiah karena belum diteliti, tapi secara syar'i ada dalilnya, boleh. Habatus sauda, madu, ada dalilnya kan? Menunjukkan itu sebagai obat kan? Berarti boleh menggunakan habatus sauda ataupun madu sebagai obat, walaupun seandainya belum diteliti. Kenapa? Karena ada dalilnya. Sebaliknya, obat kimia tadi atau obat dari dokter yang semisalnya atau herbal, kalau sudah diteliti, walaupun nggak ada dalilnya boleh. Kenapa? Karena memang terbukti secara ilmiah.
Nah, walaupun itu boleh, tidak boleh ada unsur tawakal kepada selain Allah, kepada obat, kepada madu, tidak boleh. Sebagian orang lupa. Karena biasanya minum obat ini cespleng langsung sembuh, begitu pusing ingatnya obat bukan pada Allah. Ya enggak? Ini pun enggak boleh. Padahal sebenarnya obat itu boleh diminum, tapi kalau ada unsur seperti itu enggak boleh. Berarti ada masalah dalam hati kita. Yang diingat buat anak enggak menyebut merek, obatnya bukan Allah. Harusnya kalau sakit yang diingat siapa? Allah dulu, baru cari obat. Bukti bahwasanya kita tawakalnya lebih kepada Allah ketika sakit atau ditimpa musibah, langsung ingatnya siapa? Allah, minta pertolongan, minta ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu silahkan cari obat, cari apa, itu pun masih hanya dalam rangka sebagai ikhtiar kita. Tapi kalau begitu sakit langsung ingatnya obat ini, aduh, kok lupa sama Allah malah. Nah, ini takutnya bermasalah. Itu pun jangan sampai seperti itu, apalagi yang jelas-jelas dilarang, misalnya jimat. Larangannya sudah jelas, maka jangan. Apalagi ada unsur tawakal pada selain Allah, jelas tidak boleh. Wong yang boleh saja kalau itu ada unsur tawakal pada selain Allah, tidak boleh. Jadi yang boleh itu dibolehkan dengan syarat kita meyakini Allah yang menjadikan itu objektif, efektif, dan juga meyakini tawakalnya hanya pada Allah, itu hanya sebagai usaha kita, bukan yang menyembuhkan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tadi contoh kita tahu sesuatu itu dicintai atau diridhai Allah sehingga itu merupakan ibadah dari mana? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Cara lain kita tahu sesuatu itu termasuk ibadah karena dicintai atau diridhai Allah adalah ketika Allah menyebutkan pahalanya. Walaupun enggak diperintah secara tegas, tapi kalau ada pahalanya berarti Allah mencintainya, makanya Allah memotivasi. Berarti Allah motivasi, berarti Allah mencintainya. Misalnya apa? Salatul jama'ati afdhalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat jamaah itu lebih utama daripada salat munfarid 27 derajat. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Berarti salat jamaah dicintai enggak? Dicintai. Karena Allah motivasi, diiming-imingi pahala, berarti Allah mencintai. Jadi kalau kita mendapati ayat atau hadis isinya walaupun tidak ada perintah secara tegas, tapi kalau isinya memotivasi dengan pahala, berarti Allah mencintai. Berarti itu termasuk ibadah. Sebisa mungkin ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, jaga hati jangan sampai ada niat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibadah, lakukanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Cara lain atau petunjuk lain yang menunjukkan bahwasanya Allah mencintai atau meridai sesuatu sehingga termasuk ibadah, Allah menyebutkan Allah mencintai orang-orang yang begini, atau Allah bersama orang-orang yang begini. Misalnya apa? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Berarti Allah berjanji akan menolong orang-orang yang sabar. Karena ketika Allah berfirman Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini mumpung nggak sengaja memakai dalil ini, ada kata-kata bersama, ya kan? Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Bersama seperti ini bukan maksudnya Allah bareng dengan orang sabar satu tempat, bukan. Nah, ketika Allah mengatakan Allah bersama dengan seseorang, itu ada dua makna. Kalau Allah mengatakan Allah bersama dengan siapapun, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, bukan berarti Allah di mana-mana bareng-bareng kita semua, bukan. Karena ketika Allah mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum, biasanya di sebelumnya atau setelah ayat ini akan Allah sebutkan hal-hal yang menunjukkan tentang bahwasanya Allah Maha mengetahui. Jadi maksudnya ketika Allah mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah dimanapun kalian berada, bersama kalian dimanapun kalian berada, maksudnya adalah Allah mengetahui, mengawasi, mengatur dan seterusnya, yang menunjukkan Allah Rabb kita, pencipta, pemilik dan pengatur kita semua. Sehingga kita semua itu nggak akan lepas dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diawasi, dilihat, didengar perbuatan kita dan seterusnya. Ini kalau ungkapannya seperti tadi, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun berada. Ini maksudnya Allah Maha mengetahui, melihat, mengawasi perbuatan kita.
Adapun kalau dikatakan wa huwa ma innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar, atau sebagaimana kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu di Gua Hira ketika hijrah, dikejar orang Quraisy, sembunyi di gua situ. Abu Bakar sempat khawatir karena orang Quraisy sudah di depan pintu gua. Kalau seandainya melihat kakinya, lihat Rasulullah dan Abu Bakar. Abu Bakar yang imannya kuat pun sempat goyah, maksudnya sempat khawatir di situ. Tapi Rasulullah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Tidak usah sedih wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Maksudnya bukan berarti Allah di situ di gua, bukan. Tapi ketika dikatakan Allah bersama seseorang, maka maksudnya Allah akan menolongnya, membantunya dan seterusnya. Ini maksudnya. Bukan berarti bersama dengan zatnya. Nah, maka ketika dikatakan Allah bersama orang-orang yang sabar, maksudnya Allah akan membantu orang-orang yang sabar. Ini sebagaimana ucapan kita kepada anak kita, walaupun anaknya di pondok, telepon, nak, tidak usah khawatir, bapak bersama kamu. Nah, kurang lebih begitu. Maksudnya apa? Tidak usah khawatir, bapak akan nolong. Udah. Kurang lebihnya begitu. Jadi ketika Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, menunjukkan Allah cinta orang yang sabar. Enggak? Cinta, makanya akan ditolong. Berarti sabar merupakan ibadah. Berarti sabar merupakan ibadah. Maka jangan sampai kita sabar karena mencari ridha selain Allah. Kelihatannya sabar banget cuma karena takut dijelek-jelekan sama orang. Nah, jangan. Sabar banget hanya pengen dianggap sebagai orang yang sabar. Jangan. Harusnya sabar betul-betul kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil lain tentang sabar, Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar disempurnakan tanpa batas. Ini fadilah, pahala bagi orang yang sabar. Berarti menunjukkan sabar dicintai enggak? Iya. Berarti dalil yang seperti ini karena menunjukkan ada pahala yang besar bagi orang yang sabar, berarti menunjukkan sabar itu Allah cintai. Berarti merupakan ibadah. Nah, baik. Kalau kita meneliti, kalau baca-baca ayat Al-Quran, insya Allah akan sering dapat. Misalnya dalam surat yang sering kita baca, Qul a'udhu birabbin nas. Qul a'udhu birabbin nas. Kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari siapa? Dari setan, kan? Berarti berlindung kepada Allah termasuk ibadah. Karena Allah perintahkan. Allah mengatakan Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung pada pencipta manusia, ilah manusia, raja manusia dari min syarril waswasil khannas. Berarti berlindung kepada Allah, memohon perlindungan dari bahaya-bahaya itu termasuk ibadah. Maka walaupun ada pengecualian, tapi secara global sesungguhnya meminta pertolongan, memohon perlindungan itu termasuk ibadah. Walaupun ada rinciannya terkait minta pertolongan ataupun minta perlindungan, ini ada rinciannya. Yang boleh itu ketika yang bukan syirik walaupun kepada sesama manusia adalah ketika yang kita mintai pertolongan, yang kita mintai perlindungan adalah yang masih hidup. Dia masih hidup, bisa ada komunikasi antara yang minta dengan yang dimintai. Kemudian dalam masalah-masalah yang masih dimampui oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, terkait meminta pertolongan atau memohon perlindungan, ini ibadah, tapi kecuali dalam satu kasus ini tidak termasuk ibadah. Apa? Yaitu ketika yang dimintai pertolongan itu atau yang dimintai perlindungan itu adalah orang yang masih hidup, dalam terjadi komunikasi dalam hal-hal yang apa? Yang dimampui oleh makhluk. Misalnya apa? Saya minta tolong masnya ini untuk mengambilkan air minum. Minta tolong enggak? Minta tolong kan? Dia masih hidup kan? Masih. Ada komunikasi? Ada. Mampu enggak makhluk? Mampu. Boleh. Bukan kesyirikan. Atau yang saya minta tolong di Jakarta tapi pakai telepon. Halo? Masih hidup kan? Komunikasi enggak? Komunikasi. Ya, dimintai tolongnya apa? Transfer uang. Karena dia utang. Boleh kan? Boleh. Karena ada komunikasi, masih hidup dan mampu, manusia mampu melakukannya. Tapi kalau ini enggak terpengaruh, rawan terjadi
kesyirikan. Misalnya apa? Yang dimintai orang meninggal. Atau masih hidup tapi nggak ada komunikasi. Yang satunya di Jakarta, saya gini, Mbah kasih saya uang. Nah ini kan nggak boleh karena nggak ada komunikasi. Ini rawan masuk ke dalam kesyirikan. Apalagi isinya makhluk tidak mampu, datang ke Ustadz Fulan, Ustadz kasih saya anak. Lah, Ustadznya aja nggak punya anak, kalau nggak dikasih Allah kan, maka tidak mampu. Jadi yang boleh untuk mohon pertolongan ataupun meminta perlindungan yang boleh kepada sesama manusia kalau orangnya masih hidup, ada komunikasi dalam hal yang mampu dilakukan oleh manusia. Kalau di luar kemampuan mereka maka tidak boleh. Kalau sudah meninggal tidak boleh. Masih hidup tapi masih enggak terjadi komunikasi juga tidak boleh. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Contoh lain yang menunjukkan atau dalil lain yang kita kalau cermati akan menunjukkan itu termasuk ibadah adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Ghafir ayat 60. Sudah ada ya? Ditambah dikit nggih. Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Pencipta kalian mengatakan ud'uni, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Berarti Allah merintahkan berdoa. Ya enggak? Berarti doa merupakan ibadah. Apalagi Allah menjanjikan astajib lakum, aku akan mengabulkan. Berarti ada keutamaannya, akan dimotivasi. Berarti juga ini tanda ibadah. Bahkan Allah mengatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku, maka dia akan masuk jahanam dalam kondisi hina. Tadi Allah mengatakan berdoalah kepadaku. Setelah itu mengatakan sesungguhnya orang yang sombong enggak mau beribadah. Loh, ibadah berarti apa? Doa. Ini jelas-jelas menunjukkan doa itu ibadah. Maka tidak boleh berdoa kepada selain Allah, kecuali satu kasus tadi. Berdoanya kepada orang yang masih hidup, ada komunikasi dan manusia mampu. Kalau ini tidak apa-apa, karena hakikatnya sebenarnya bukan doa kan, hanya minta pertolongan biasa. Tapi kalau orang yang sudah meninggal atau nggak ada komunikasi atau nggak dimampui oleh manusia, maka tidak boleh karena akan termasuk ke dalam kesyirikan. Wallahu alam bishawab. Terakhir, kalau kita ingat konsep tadi, keharusan keselarasan antara ucapan kita la ilaha illallah dengan keyakinan hati kita dan perbuatan kita, sehingga betul-betul kita selalu berusaha tidak berbuat syirik sedikit pun, selalu berusaha untuk beribadah hanya kepada Allah, maka kita akan paham bagaimana bisa la ilaha illallah itu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam sebagian hadis yang dinukil di kitab Tauhid, di akhirat nanti ada seseorang yang dosanya tertulis dalam 99 lembaran catatan amal. Pernah dengar kan? Ketika ditimbang dengan satu kartu tulisannya la ilaha illallah, kok bisa kartu yang satu tipis ini tertulis la ilaha illallah bisa lebih berat daripada dosa yang banyak? Kenapa? Bukan karena sekedar ucapan, tapi ucapannya itu dia betul-betul yakini dan berusaha dipraktekkan, walaupun terkadang namanya manusia jatuh dalam dosa. Tapi kalau dia sudah berusaha maksimal untuk menjadi hamba Allah yang baik, selalu beribadah hanya kepadanya, ketika dosa juga bukan karena sengaja dosa, tapi sudah menghindar, namanya manusia, jerumus lagi, jatuh lagi, maka mudah-mudahan bisa termasuk yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini insya Allah dipahami ya, bagaimana bisa la ilaha illallah menjadi sesuatu yang sangat tinggi, sehingga ketika ditimbang dengan dosa yang banyak bisa menang. Enggak mungkin kalau sekedar ucapan nggak dipraktekkan, nggak diyakini. Maka ingat-ingat agar ucapan kita betul-betul bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengucapkan la ilaha illallah harus diyakini betul-betul, dipraktekkan dengan sebaik-baiknya, sebisa mungkin tidak luput dari praktek kita dalam kehidupan kita. Dan tadi kita sampaikan wanti-wanti agar bisa seperti itu harus dipahami maknanya, sehingga kemudian paham ibadah itu apa, dan kemudian betul-betul dipraktekkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, seorang tabi'i Wahab bin Munabbih, beliau pernah ditanya, "Alaisa la ilaha illallah miftahul jannah?" Bukankah la ilaha illallah itu kuncinya surga? Ada orang tanya begitu. Maka beliau mengatakan, "Bala, betul.
walakin laisa miftahun illa lahu asnan. Tetapi tidak ada satu kunci pun kecuali pasti ada giginya. Kalau orang sekarang mungkin bilang ada sekarang kunci nggak ada giginya, tuh kunci hotel yang kartu tuh. Tapi kan itu mesti ada sesuatunya kan, pengganti gigi ya enggak? Atau password. Ini nggak ada giginya. Lah angkanya antum tuh giginya, ya enggak? Kita punya username, ada kata kunci. Lah kan angka-angka atau hurufnya itu kuncinya, itu giginya. Berarti sebenarnya apapun kunci itu pasti ada giginya. Nah giginya itulah konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Baik, dah komat, cukup ya. Semoga bermanfaat bagi anda dan para hadirin sekalian. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.